Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diva Dewi Ening Tias dengan NIM 24042026. Kali ini saya akan memaparkan materi yang berkaitan dengan mata kuliah yaitu kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu pentingnya kepemimpinan dan ruang lingkup kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan orang lain agar mau bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan sangat penting karena menjadi faktor untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam suatu organisasi. Seorang pemimpin tidak hanya memberikan perintah, tetapi juga menjadi motivator, komunikator dalam pengambilan keputusan. Ruang lingkup kepemimpinan itu meliputi cara mempengaruhi individu atau kelompok, membangun komunikasi yang efektif, menyelesaikan konflik, mengembangkan sumber daya manusia, serta menciptakan visi dan arah organisasi itu ke yang lebih baik. Dalam perkembangannya terdapat beberapa kontroversi mengenai kepemimpinan seperti adanya perdebatan, adanya cekcok. Nah, itu tuh harus dibentuk dari pengalaman-pengalaman sebelumnya dan cara berkomunikasi satu sama lain. Selanjutnya yaitu pendekatan teori kepemimpinan. Pertama ada pendekatan sifat atau trait theory. Teori sifat ini menyatakan bahwa pemimpin yang efektif memiliki karakteristik tertentu seperti percaya diri, integritas, kecerdasan, tanggung jawab, dan kemampuan komunikasi yang baik. Teori ini beranggapan bahwa keberhasilan kepemimpinan itu dipengaruhi oleh sifat bawaan yang dimiliki oleh seseorang. Selanjutnya yaitu yang kedua, pendekatan perilaku atau behavioral theory. Pendekatan perilaku ini menekankan bahwa kepemimpinan dapat dipelajari melalui tindakan dan perilaku. Fokus utamanya adalah bagaimana seorang pemimpin itu berinteraksi dengan bawahannya dan memberikan arahan serta membangun hubungan kerja yang baik. Selanjutnya yaitu pendekatan situasional atau kontingensi teori. Teori situasional menjelaskan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang paling efektif untuk semua kondisi. Keberhasilan pemimpin bergantung pada kemampuan menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan situasi dan karakteristik bawaan dan disertai dengan lingkungan organisasi. Yaitu kepemimpinan dalam manajemen perubahan. Di era modern, organisasi menghadapi lingkungan yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Kondisi ini dikenal dengan istilah VUCA atau volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity, yang berarti perubahan yang sangat cepat, ketidakpastian yang tinggi, kompleksitas masalah, dan situasi yang ambigu. Pemimpin dituntut mampu mengelola perubahan agar organisasi itu tetap bertahan dan berkembang. Urgensi manajemen perubahan muncul karena adanya perkembangan teknologi, perubahan kebutuhan masyarakat, persaingan global, dan tuntutan peningkatan kualitas pelayanan. Pemimpin itu harus mengkomunikasikan visi perubahan, mengurangi resistensi, dan mendorong anggota organisasi agar cepat beradaptasi. Selanjutnya yaitu pengaruh IQ, dan SQ dalam kepemimpinan. IQ atau Intelligence Quotient. IQ adalah kemampuan intelektual seseorang dalam berpikir, menganalisis, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan secara logis. Pemimpin dengan IQ yang baik mampu membuat strategi yang tepat bagi organisasi. Selanjutnya yaitu EQ atau Emotional Quotient. EQ merupakan kemampuan mengenali, mengendalikan, dan mengelola emosi diri maupun orang lain. Pemimpin dengan EQ tinggi lebih mudah membangun hubungan kerja yang harmonis dan dapat menyelesaikan konflik dengan baik. Selanjutnya ada EQ atau Adversity Quotient. EQ adalah kemampuan seseorang untuk menghadapi kesulitan, tekanan, dan tantangan. Pemimpin yang memiliki EQ tinggi tidak mudah menyerah dan mampu mencari solusi ketika menghadapi masalah. Selanjutnya itu SQ atau Spiritual Quotient. Berkaitan dengan nilai moral, etika, dan makna hidup.
Pemimpin yang memiliki ESG tinggi akan lebih bijaksana, jujur, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Next, selanjutnya itu mengaplikasikan kepemimpinan efektif. Kepemimpinan efektif dapat diwujudkan melalui beberapa aspek berikut ini. Yang pertama, analisis pertumbuhan dan perkembangan tim. Pemimpin harus memahami potensi, kemampuan, dan kebutuhan setiap anggota tim agar dapat mengembangkan secara optimal. Selanjutnya, analisis peranan pemimpin dalam tim. Pemimpin berperan sebagai pengarah, motivator, fasilitator, dan pengambil keputusan yang membantu tim untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, analisis kekuasaan dalam proses organisasi. Kekuasaan merupakan kemampuan memengaruhi perilaku orang lain. Penggunaan kekuasaan harus dilakukan secara bijaksana dan bertanggung jawab. Selanjutnya, adanya analisis dan manajemen konflik. Konflik merupakan hal yang wajar dalam organisasi. Pemimpin harus mampu mengelola konflik agar menjadi sumber perbaikan dan inovasi. Selanjutnya itu kepemimpinan kontemporer. Yang pertama adalah kepemimpinan di era digital. Perkembangan teknologi menuntut pemimpin untuk mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam pengambilan keputusan, komunikasi, dan pelayanan publik. Yang kedua ada kepemimpinan krisis dan bencana. Pemimpin itu harus mampu bertindak cepat, tanggap, dan tenang saat menghadapi situasi darurat. Kemampuan mengambil keputusan di bawah tekanan menjadi hal yang sangat penting. Selanjutnya yaitu kepemimpinan multikultural. Dalam lingkungan yang beragam, pemimpin perlu menghargai perbedaan budaya, agama, suku, dan latar belakang anggota organisasi sehingga tercipta kerjasama yang harmonis. Next yaitu etika dan integritas dalam kepemimpinan. Yang A, etika dan integritas. Etika merupakan standar moral yang menjadi pedoman perilaku, sedangkan integritas adalah konsistensi antara nilai, perkataan, dan tindakan. Pemimpin yang berintegrasi akan memperoleh kepercayaan dari anggota organisasi. Selanjutnya itu ada taksonomi Tannenbaum dan Smith. Model ini menjelaskan bahwa kepemimpinan berada pada satu kontinum, mulai dari pemimpin yang sangat berorientasi pada atasan hingga yang memberikan kebebasan kepada bawahan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu model pengambilan keputusan atau from Yetan Jago. Model ini membantu pemimpin menentukan tingkat keterlibatan bawahan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam kondisi tertentu, pemimpin dapat mengambil keputusan sendiri, sedangkan pada kondisi lain diperlukan partisipasi kelompok agar keputusan itu lebih efektif. Kesimpulannya itu, kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan organisasi secara bersama. Seorang pemimpin yang efektif itu harus memahami teori kepemimpinan, mampu mengolah perubahan, memiliki IQ, EQ, AQ, dan SQ yang baik, menerapkan komunikasi efektif, serta menjunjung tinggi etika dan integritas. Di era modern sekarang ini, pemimpin juga dituntut mampu menghadapi tantangan digital, tantangan krisis, dan keberagaman budaya untuk memastikan keberhasilan suatu organisasi. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.